Assalamualaikum sahabat MUI TV, bertemu dalam podcast Kabar dari Tanah Suci. Musim haji tahun 2026 ini begitu istimewa karena untuk pertama kalinya penyelenggaraan haji dinaungi langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh yang baru dibentuk tahun lalu. Bagaimana seluk-beluk pelaksanaan haji tahun ini? Bersama kita sudah hadir sosok yang paling tepat yang berada di garda terdepan untuk memastikan pelaksanaan haji tahun ini sukses. Bersama saya sudah hadir Bapak Menteri Haji dan Umroh, Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf MSI. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah sudi meluangkan waktu untuk MUI TV. Ya, alhamdulillah. Oke, Pak Menteri, sebenarnya kalau kita bicara soal pelaksanaan haji, ada bedanya nggak sih Pak dengan tahun lalu yang masih dinaungi oleh Menteri Agama dengan yang sekarang dinaungi langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh? Tentu pasti beda. Dari segi pelaksanaan berbeda. Kami di Kementerian Haji dibentuk Agustus. Sementara Menteri Haji dan Wakil Menteri dilantik 8 September. Oke. Sementara berapa bulan ya Pak? Sementara proses timeline haji yang di Kementerian Saudi sana sudah mulai Juli. Oh, oke. Di Juli, Agustus, September kita kejar itu ketertinggalan kita dan alhamdulillah semuanya bisa jalan semuanya. Kalau ditanya perbedaannya, tentu banyak perbedaannya. Semuanya kita laksanakan lebih awal, jauh lebih awal. Sebagai contoh, visa seluruh jamaah Ramadan selesai. Masya Allah. Sudah keluar semua. Kita juga pastikan semua syarikah yang dua syarikah itu mempunyai kantor di Jakarta, sehingga komunikasi kita bisa lancar. Dan alhamdulillah nusuk dibagikan di tanah air. Walaupun saya dapat laporan di beberapa daerah ada kasus nusuknya yang belum diaktifkan, tapi itu karena kasus per kasus itu aja. Alhamdulillah. Banyak hal yang kita lakukan lebih baru. Kemudian pembagian kuota. Berapa Pak sekarang kuota yang diberikan oleh Saudi? Kuota tetap sama, 201.000, tapi kita rubah pola pembagiannya. Dulu kan berdasarkan jumlah penduduk Muslim. Akibatnya ada kesenjangan antrian. Ada yang daerah yang 18 tahun bisa berangkat, ada daerah yang sampai 49 tahun baru bisa berangkat. Oh, itu karena pembagiannya nggak merata ya Pak? Karena pola pembagiannya. Kemudian kita rubah pembagiannya menjadi berdasarkan daftar tunggu. Dari situ nanti mungkin tahun ini belum imbang. Tahun depan mungkin beberapa 3-4 tahun kemudian akan ketemu angka yang sama, 26,4 tahun semua dari Aceh sampai Papua. Itu kita upayakan keadilan dan ini sesuai dengan undang-undang. Dengan masa tunggu yang sama, tentu juga keadilan menunggunya, juga keadilan pembagian nilai manfaat. Kemarin yang nunggu 18 tahun sama yang nunggu 45 tahun, pembagian nilai manfaatnya sama. Sementara mereka kan sama-sama membayar 25 juta. Ini 18 tahun, ini 45 tahun, tapi kita mendapatkan yang sama. Itu nggak adil juga. Iya, betul. Karena itu kita upayakan supaya sama keadilan masa tunggu, keadilan pembagian nilai manfaatnya. Alhamdulillah. Dari 221.000 yang berangkat itu Pak, berapa porsi petugas hajinya Pak? Petugas haji di luar itu. Oh, dia di luar? Di luar 221.000 itu. Petugas haji adalah komunikasi kita dengan pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Haji Saudi. Walaupun sebetulnya ada jatah 1 per mil. Persen ya, 1%. Perbandingannya tuh antara perjamaah sama petugas. 1%, tapi kami komunikasi akhirnya kita ditambah menjadi hampir 2%. Hingga hari ini kita mendapatkan 4.000 sekian jamaah petugas haji. Saya melihat bahwa tema tahun ini Pak, haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Kenapa Pak temanya tahun ini begitu? Ramah lansia sudah pasti karena banyak lansia di sana, termasuk mereka-mereka yang usianya kita kategorikan risiko tinggi. 65 tahun ke atas. Itu karena lamanya daftar tunggu tuh Pak? Termasuk karena lama daftar tunggu, sehingga kita harus memberikan perhatian khusus kepada mereka. Kemudian
mereka yang berkebutuhan khusus sudah pastilah kita harus melayani agak istimewa. Kita siapkan bis sholawat itu 40 ya, 40-an bis sholawat yang mempunyai kemudahan untuk disabilitas. Ya, ada jalan, jalan untuk kursi roda. Jalan naik. Oke. Kemudian ramah perempuan, ini sudah pasti karena jumlah jamaah perempuannya 55%. Banyak juga ya. 5%, sehingga kita harus. Kalau ramah perempuan maksudnya gimana tuh, ramah Pak? perempuan itu artinya pertama tentu petugas perempuan kita tambah. Oke. Tahun ini petugas perempuan 36%. Itu angka tertinggi sepanjang sejarah haji. Yang kedua, kita berikan pembekalan kepada mereka bagaimana melayani ibu-ibu sepuh-sepuh itu. Yang ketiga, penambahan petugas termasuk petugas pembimbing ibadah. Perempuannya kita perbanyak. Kenapa? Karena kalau ya kalah Mbak Sawa ini, Mbak Entela mau konsultasi fikih keperempuanan kan lebih enak tanya dengan perempuan. Itu maksud kami untuk ramah perempuan itu. Terus Pak, kalau untuk lansia, apakah diwajibkan didampingi oleh keluarga nggak Pak? Lansia mendapat kesempatan untuk menyertakan keluarganya. Ada peluang untuk itu, walaupun juga kami dari panitia PPIH juga menyiapkan petugas khusus untuk lansia. Bukan wajib, tapi kita beri peluang untuk diprioritaskan lah ya untuk lansia. Terus Pak, berdasarkan kan mungkin Bapak selama ini sering mendengar ya keluhan-keluhan yang terjadi selama di Tanah Suci nih, dari masalah mungkin kebersihan, masalah catering, makanan dan sebagainya. Apakah yang sekarang ini udah lebih matang dipersiapkan, Pak? Insya Allah kita sudah siapkan dengan matang, tapi perlu dipahami keluhan memang cuma 3 titik ini aja, catering, hotel, transport. Tapi di catering itu banyak unsurnya. Misalkan tahun ini terlambat, tahun berikutnya diperbaiki nggak terlambat. Udah nggak terlambat, beda lagi keluhannya di menunya kurang pas. Terus tahun berikutnya diperbaiki, terlambatnya sudah diperbaiki, menu diperbaiki, ada lagi masalah lain. Jadi terus ada ya? Berlanjut terus. Ya. Tapi terus diperbaiki ya Pak? Terus. Tapi juga di hotel, di penginapan pasti ada keluhan-keluhan yang selalu kita perbaiki. Lalu bagaimana Pak misalnya ada jamaah yang mengalami masalah di sana? Masalah di sana misalnya contohnya mendadak sakit. Itu apakah ada tugas kedokteran yang juga siap siaga selalu? Pasti ada. Di kloter itu sendiri ada 1 dokter, 1 perawat. Kemudian di PPIH kita ada tim kesehatan. Di Madinah kita siapkan 5 klinik di hotel dan 1 KKHI, klinik kesehatan haji Indonesia. Di Mekah lebih banyak lagi, ada 40 klinik kesehatan yang ada di hotel-hotel dan ada 1 KKHI, klinik kesehatan lebih besar. Kita juga bekerja sama dengan salah satu rumah sakit besar di sana, Saudi German Hospital. Ini salah satu rumah sakit besar dan bagus. Mungkin teman-teman yang ada di Saudi paham ini rumah sakit bagus. Artinya semua udah tercover ya Pak? Jamaah nggak perlu takut? Insya Allah. Tadi Bapak udah menyinggung soal visa Pak. Kemarin beberapa saat yang lalu saya sempat melihat berita bahwa ada beberapa jamaah yang tidak boleh berangkat karena visanya visa non-haji. Gitu, karena Saudi lagi memperketat kan urusan haji. Gimana tuh Pak nasibnya mereka kalau mereka? Itu bukan jamaah kita. Itu hanya warga negara Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan berangkat haji melalui visa yang resmi. Kemudian mereka diiming-imingi oleh nggak tahu siapa, ayo kita bisa berangkat, nanti kita usahakan bisa berangkat. Itu yang kemarin sudah ada hampir 25 kali ya. Kita memang menyiapkan satgas, kita kerjasama dengan imigrasi, kita kerjasama dengan kepolisian, imigrasi, kepolisian, Kementerian Haji. Itu termasuk yang visa furoda itu ya Pak? Tahun ini nggak ada furoda. Tahun ini nggak ada furoda. Ini biaya visa amil, visa kerja, visa ziarah. Visa umroh yang sudah pasti nggak mungkin. Jadi sehingga ini yang kenapa kita cegat di sini supaya tidak sampai harus ke sana. Saya pastikan kalau sampai di sana pun dengan berbagai cara mereka hanya sampai di Madinah atau Jeddah, itu aja.
Nggak boleh masuk. Tidak akan bisa ke Mekah, apalagi sampai ke Arafah. Hmm. Checkpointnya ketat sekali di sana tahun kemarin, apalagi tahun ini. Iya. Jadi daripada terlantar di sana, mendingan gagal di sini ya, gagal Pak. di sini. Kalau sampai masuk sana, pasti ada masalah denda, masalah mungkin dihukum juga, yang pasti deportasi juga, dan blacklist selama 10 tahun nggak akan bisa masuk ke Saudi lagi. 10 tahun ya? 10 tahun. Itu 10 tahun nggak boleh umroh, nggak boleh ngapa-ngapain Nggak tuh? boleh masuk sama sekali. Oh, berat berarti. Berat. Jadi harus Mau daftar ganti dari nama, jalur resmi. mau ganti nama, wajahnya udah terrekod di sana. Terrekod di sana, wajah dan segala macam identitas terrekod. Jadi Jadi Saudi ini luar biasa sekali. warning nih ya buat yang lagi belum berangkat. Oke, Pak. Nah, terus tahun ini selain pelaksanaan haji sangat istimewa karena dinaungi langsung oleh Kementerian Haji, juga karena ada kejadian konflik di Timur Tengah nih, Pak. Betul. Nah, itu apakah ada kepastian keamanan, Pak, dari pemerintahan Saudi? Kalau tidak ada kepastian kita nggak akan berangkat. Kita komunikasi terus dengan Kementerian Luar Negeri kita. Saya komunikasi hampir tiap sore dengan KBRI di sana. Saya juga komunikasi dengan KUH kita, dan saya juga komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Saudi di sana. Komunikasi kita sangat lancar. Tapi ada nggak, Pak, misalnya briefing? Kalau something ada sesuatu yang emergency? Pasti kita ada beberapa skenario, tapi mudah-mudahan skenario nggak perlu dilaksanakan, dan saya kira nggak perlu disampaikan karena akan menimbulkan kecemasan ya, Pak. Kekhawatiran segala macam. Tapi insya Allah sampai hari ini semuanya berjalan dengan lancar, aman. Oke, alhamdulillah. Terus bagaimana, Pak, dari segi kesiapan petugas PPIH-nya? Apa aja sih, Pak, yang mereka dilakukan, bimbingan apa untuk membantu di sana? Petugas PPIH ini salah satu alasan kenapa kita siapkan intens 20 hari plus 10 hari daring. Itu karena banyak keluhan tahun yang lalu. Petugasnya nggak siap, petugasnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun kami tahu banyak petugas yang sangat berdedikasi. Saya melihat mereka tidur di lorong-lorong karena tidak mau jauh dari jamaah. Saya tahu itu. Tapi juga ada beberapa yang tidak tahu mau ngapain gitu. Tapi kita siapkan di sini. Secara fisik kita siapkan, secara bahasa kita ya walaupun nggak terlalu. Itu bahasa Arab mesti paham ya? Ya paling nggak bahasa Inggris. Kalau nanya alamat, nanya jalan, itu pasti masih bisa lah. Kemudian yang ketiga juga kita berikan pemahaman tentang tentu fikih haji pasti ya, tentang kultur budaya di sana. Kita berikan apa yang akan mereka hadapi di sana. Kemudian banyak hal, dan terutama bonding. Bonding antara tim. Jadi di sini mereka sudah tahu, saya nanti akan ditempatkan di Dakar Makkah di sektor berapa, siapa saja teman saya sekarang ada di sini, dan mereka selama 20 hari ini bekerja bersama, berlatih bersama, sehingga lebih. Kalau kemarin kan ketemunya ketika sampai di sana baru ketemu. Jadi saya dirubah nih tahun ini ya. Sudah disiapkan, sudah kenal. Sejak awal sudah tahu, di sana sudah tinggal. Terus masalah PPIH yang untuk menangani lansia, Pak, apa ada pelatihan khusus juga? Ada pelatihan. Di dalam waktu 20 hari itu ada. Lansia ada, yang terkait dengan berkebutuhan khusus ada juga. Itu mereka disaring atau mereka mendaftarkan sukarela sih, Pak, PPIH? Daftar? Mendaftar. Oke. Mendaftar dan disaring pasti. Jadi diseleksi ya? Ada tesnya, ada wawancaranya. Walaupun menurut kami masih belum sempurna, tapi tiap tahun akan kita sempurnakan. Lalu siapa, Pak, yang pemimpinnya di sana? Artinya kan pasti ada ketua rombongannya nih. Ada penanggung jawab umum PPIH, ada penanggung jawab Dakar, ada penanggung jawab sektor, semua sudah kita atur. Ada tim-tim sendiri, sehingga insya Allah. Tapi sejauh ini Bapak memantau bahwa kesiapan di Madinah, di Mekah, maupun nanti pas saat buka itu udah oke, Pak, ya, masalah kemah atau apa, kan kemarin kan sampai katanya satu kemah ada yang sampai kayak sarden gitu, Pak, berjalan-jalan. Sekarang kalau tahun ini bagaimana, Pak? Mudah-mudahan bisa. Kita hitung semuanya. Kita selalu komunikasi dengan Syarikah. Syarikah kan yang bertanggung jawab dengan kemah itu. Kemudian kita juga mencoba berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi bahwa ada sebagian jamaah kita yang akan ke
ditanazulkan. Artinya tidak tinggal di tenda, tapi akan tinggal di penginapannya masing-masing yang dekat daerah dengan Jamarot, artinya jalan kaki untuk lempar itu masih memungkinkan. Itu kalau penempatan itu Pak disesuaikan nggak sih Pak? Misalnya yang lansia tuh lebih dekat gitu. Itu ada pengaturan seperti itu Pasti nggak? ada pertimbangan-pertimbangan okay. seperti itu. Tapi kalau lansia biasanya akan kita upayakan tanazul. Tanazul, kemudian lemparkannya itu akan dibadalkan. Oh, jadi nggak langsung mereka ya? Tidak langsung mereka. Oke. Bapak nanti Bapak ikut Pak berangkat? Insya Allah berangkat. Kira-kira kapan Pak Bapak berangkat? Saya di jadwal 18 Mei kalau nggak salah. Dan 18 Mei ya Pak? Setelah persiapan sini beres semua kita berangkat. Kemarin kloter awal berangkat tanggal 21 ya Pak? 22 jam 1 malam kan. Oke. Dan kloter pertama ini berarti akan kembali duluan. Berapa hari Pak biasanya di sana? Kalau tahun kemarin 40-41 hari. Kalau tahun ini kita hitung mampatkan ketemu 38-39 hari. Oh, lebih cepat ya. Kita bisa menghemat 2 hari. Itu kenapa Pak bisa hemat? Kita atur. Oke. Kita belum puas. Karena kita masih berharap jumlah penerbangannya bisa bertambah sehingga target kita entah 3 tahun, 4 tahun lagi bisa 30 hari. Lebih cepat lagi. Selama ini banyak lama itu karena pengaturannya yang penerbangan. Karena penerbangannya. Kalau sekarang berarti penerbangan udah oke Pak. Kemarin kan sempat ribut war tiket Pak. Sekarang itu masih wacana, itu masih lama. Oh gitu. Jadi aman ya, sejauh ini aman. Alhamdulillah. Ada yang justru kita khawatir war yang di Timur Tengah ini. Oh iya. Tapi artinya jamaah yang dari daerah pun dipastikan berangkat dari daerah masing-masing aman. Insya Allah aman. Oke. Hari ini sudah 6.000 sekian jamaah yang ada di Madinah. Kemudian yang di perjalanan masih terbang di angkasa sekarang ini sekitar 2.000-an. Mudah-mudahan nanti Islam segera sampai saat di Madinah. Itu teknologi yang dipakai apa tuh Pak? Arti maksudnya untuk memantau kan sekarang pakainya apa nih gitu yang supaya jalannya kan internet suka ada gangguan, ini ada gangguan, kira-kira ada khusus nggak Pak untuk haji kali ini? Kita ada pusat data dan pusat data informasi. Kita berupaya walaupun belum sempurna, petugas haji kita bisa kita pantau posisi di mana. Kalau kita perlu apa-apa tinggal pencet kamu kemana, ini ada emergency di sini, harap segera bergabung di sana. Gitu. Oke, berarti kesiapannya itu sudah insya Allah dari mulai kesehatan, dari mulai makanan sampai ibadah, bahkan kalau sampai ada yang wafat di tanah suci itu berarti udah aman ya Pak ya, udah dipersiapkan. Sudah ada SOP yang udah SOP-nya udah aman. Iya. Oke, Bapak. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang wafat. Kalau tahun lalu banyak ya Pak? Tahun kemarin 400 sekian. Oh, itu karena faktor usia biasanya. Faktor usia, memang faktor pemberangkatannya memang sudah kondisi sakit dan ya banyak hal. Ada nggak Pak misalnya SOP kalau tahun-tahun yang akan datang mungkin diperketat nih kalau ada yang membawa penyakit bawaan nggak boleh berangkat, bisa nggak Pak? Dibadalkan aja deh gitu. Sudah kita laksanakan. Udah, oke. Tahun ini sebelum melunasi mereka harus lolos pemeriksaan kesehatan. Dan ini kami sempat dikomplain banyak orang ini Menteri Haji baru mempersulit orang berangkat haji. Padahal niat kita bukan itu. Ya. Kita ingin mereka benar-benar istitoah. Bukan istitoah uang, bukan istitoah waktu, bukan istitoah keselamatan penerbangan, tapi istitoah kesehatan juga kita pastikan. Sehingga banyak yang suaminya lolos, istrinya nggak lolos, sudah saya nggak berangkat, istri saya. Gitu. Atau kebalikannya gitu juga sama. Ada beberapa kasus seperti itu. Nah kalau seperti itu Pak, artinya uang yang udah mereka setorkan dikembalikan apa gimana Pak? Kalau minta dikembalikan akan kita kembalikan 100% plus nilai manfaat yang itu. Tapi kalau mereka merasa bahwa tahun depan istri saya akan bisa lebih baik kesehatannya, mundur. Bukan, diundur pemberangkatannya. Kalau dialihkan nggak boleh Pak? Dialihkan untuk misalnya anaknya, keluarga langsung bisa. Boleh ya? Keluarga langsung. Oke. Kalau memang dokter mengatakan bahwa ini nggak layak. Karena memang rukun iman kelima itu berhaji jika mampu. Ya, mampunya itu termasuk kesehatan ya. Iya, betul. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu Bapak. Pemirsa, percakapan kita kali ini benar-benar bermanfaat. Insya Allah jamaah yang akan berangkat dapat menarik
informasi dari apa yang kita bincangkan kali ini. Disertai doa, insya Allah pelaksanaan haji tahun ini lancar, selamat, dan sukses. Saya Nutaila Anwar, pamit undur diri. Kita ketemu lagi dengan podcast kabar dari Tanah Suci selanjutnya. Assalamualaikum.